Hari baik bertemu kembali dengan kalian. Kak Masta bawakan renungan. Judulnya, Berani Berbeda. Bagaimana perasaan kamu jika semua anggota rombongan berbaju warna hitam sesuai dengan kesepakatan, tetapi kamu sendiri berbaju warna putih? Salah kostum namanya. Kamu pasti akan merasa canggung. Merasa canggung karena satu-satunya orang yang berbeda. Berbeda dianggap aneh dan tidak ada orang yang mau dianggap aneh. Golongan usia yang paling takut berbeda dengan kelompoknya adalah usia kalian remaja. Pada tahap ini, usia remaja sedang memisahkan diri dari orang tua. Sebagai gantinya, mereka mati-matian menyamakan diri dengan kelompoknya. Mereka meniru gaya bicara, model pakaian, potongan rambut, dan perilaku teman supaya serupa dengan teman dan diterima di kelompoknya. Tanpa memperhitungkan keburukannya, mereka langsung mematuhi kelompok. Hal ini wajar terjadi pada usia remaja karena pada tahap ini remaja berada dalam proses mencari identitas ego. Kalian remaja belum mempunyai keaslian diri. Akibatnya, kalian meniru ke sana, ke sini. Hal ini akan berlangsung beberapa bulan atau beberapa tahun. Yang menjadi persoalan adalah jika kecenderungan meniru berlangsung berkepanjangan, yaitu jika kamu sampai pemuda atau dewasa, namun masih suka meniru. Hal ini dapat merugikan diri sendiri. Misalnya kamu jadi sulit membuat keputusan, mudah terbawa arus. Kamu takut menjadi diri sendiri. Kamu takut berbeda dengan orang lain, baik itu pendapat ataupun minat ataupun berbeda penampilan. Kamu mencari aman dengan cara menyamakan diri dengan orang lain. Kamu tidak berani berbeda karena kamu menganggap berbeda itu buruk. Padahal berbeda itu juga punya arti yang positif. Sebuah kisah tentang pemuda yang berani berbeda dengan kelompok lingkungannya adalah kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang terdapat di kitab Daniel. Mereka adalah tenaga kerja paksa yang dibawa paksa ke Babel. Pada suatu hari saat upacara agama, raja mengharuskan semua harus menyembah patung dewa emas setinggi 27 meter di Babel. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego yang menganut agama lain berkata dengan sopan namun tegas kepada raja, "Baginda yang mulia, hendaknya tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Daniel 3 ayat 16-18. Tentu saja raja geram. Lalu dia melemparkan ketiga pembangkang itu ke dalam perapian. Akan tetapi raja terbelalak karena pembangkang itu tidak terbakar sedikit pun. Ajaib sekali. Tampak seorang malaikat berdiri mendampingi mereka. Lalu raja mengeluarkan ketiga pemuda itu dari perapian sambil berlirih terkagum-kagum. Pujilah Allah yang disembah Sadrak, Mesak, Abednego. Adik-adik, menjadi berbeda memang ada resikonya. Mungkin kamu satu-satunya berambut keribo di kelas kamu. Atau mungkin kamu satu-satunya beragama Kristen di lingkungan tempat kamu tinggal. Resikonya bisa jadi kamu dicemoohkan atau dicibirkan. Padahal berbeda itu adalah suatu keniscayaan. Artinya mau tidak mau tiap orang pasti berbeda. Penampilan dan perawakan orang pasti berbeda. Apalagi pendapat dan juga perasaannya. Tiap orang atau tiap individu adalah unik. Kembar identik sekalipun tetap ada perbedaannya. Di dunia ini ada begitu banyak orang, namun tiap orang punya sidik jari yang berbeda. Tiap orang berbeda. Justru perbedaan itulah yang membuat dia punya keistimewaan. Apakah yang membuat seorang penyanyi, penari, pelukis, atau penulis menjadi unggul dan ngetop? Karena dia tidak meniru adik-adik. Karena dia lain daripada yang lain. Karena dia original, asli. Dia berani jadi dirinya sendiri. Kalau bisa menjadi diri sendiri, mengapa kita tidak mau menjadi diri sendiri? Kalau bisa mengembangkan diri sendiri, apa perlunya meniru orang lain? Apa salahnya jadi diri sendiri dan berbeda dengan orang lain? Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadikan kami berbeda dan istimewa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.